sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di Sapaan Teduh kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita sangat merindukan firman Tuhan untuk selalu menyapa kita. Oleh sebab itu, kami mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan mengajari kita dan membimbing kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang Engkau berikan untuk kami lalui. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menuntun kami, mengajari kami, sehingga kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan ajari kami untuk memahami, terlebih untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di pagi hari ini diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya ke ayat 43. Yohanes pasal 6 ayat 43. Mari kita membuka Alkitab kita dan kami akan membaca firman Tuhan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan bersungut-sungut di antara kamu." Kami ulang. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan bersungut-sungut di antara kamu." Di pagi hari ini firman Tuhan cukup sederhana dan cukup singkat yang telah kita baca bersama pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan cerita di dalam pasal 6 di Injil Yohanes ini, kita dapat menemukan bahwa sungut-sungut orang Yahudi tentang Yesus tentu ada faktor. Faktornya adalah faktor tidak percaya bahwa Yesus datangnya dari surga, seperti yang tertuang di ayat 41. Artinya bahwa orang Yahudi yang bersungut-sungut tersebut sangat meragukan keilahian. Sangat meragukan keilahian Yesus Kristus dengan mengatakan secara tegas mengenal siapa orang tua Yesus. Sungut-sungut orang Yahudi ini tentu mengingatkan kita akan nenek moyang mereka, mengingatkan kita akan kisah orang Israel ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan memakai Musa. Ketika kita membaca di Keluaran 15, mereka bersungut-sungut karena 3 hari mereka sudah mengalami kehausan, dan ketika mereka berjumpa dengan mata air, tentunya hal yang tidak diharapkan oleh mereka, mata air itu juga menghasilkan air yang pahit yang tidak bisa diminum. Tentu hal ini membuat mereka bersungut-sungut, hal ini membuat mereka marah kepada Musa, dan hal ini juga yang membuat mereka ragu akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Musa. Tentu melalui kisah ini kita dapat mengartikan bahwa bersungut-sungut itu datang karena ada keraguan. Bersungut-sungut datang karena ada keraguan, ketidakpercayaan,
atau harapan tidak tercapai, atau ada rasa kecewa. Ada rasa kecewa. Mungkin kita juga pernah mengalami hal demikian. Kita ragu atau kita tidak percaya, atau harapan kita tidak tercapai, atau ada rasa kecewa baik untuk teman hidup kita, untuk sahabat kita, untuk orang tua, untuk anak. Tentunya menyebabkan kita bersungut-sungut, Dan biasanya orang yang bersungut-sungut melampiaskan dengan kata-kata marah, melampiaskan dengan bahasa emosi, dan bahkan bisa jadi mengeluarkan bahasa yang tidak baik. Dengan meragukan keilahian Yesus, tentu juga meragukan kuasa Yesus datangnya dari yang mengutus dia. Itulah yang menyebabkan bagi orang Yahudi pada saat itu bersungut-sungut, karena Yesus mengatakan bahwa dia datangnya dari sorga. Mereka tidak percaya, mereka ragu, dan mereka kecewa dengan kata-kata Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita juga pernah pada posisi orang Yahudi tersebut. Kita bersungut-sungut karena ada keraguan atau kekecewaan kepada Tuhan. Bisa jadi kita memiliki harapan yang cukup besar di dalam keimanan kita pada Tuhan. Kita sudah menyampaikan di dalam setiap doa kita, tetapi kenyataan yang kita terima jauh dari apa yang kita harapkan. Kita bersungut-sungut kepada Tuhan karena kita merasa Tuhan tidak berpihak atau tidak berkuasa bagi kita. Tentu jemaat yang terkasih, jangan sampai pola pikir kita sama seperti pola pikir orang Yahudi pada saat itu ketika dia bersungut-sungut ketika Yesus mengatakan dia datang dari surga. Mereka mengkonsep Allah itu menurut pola pikir dan kemauan mereka. Bagi mereka, Yesus yang mereka harapkan adalah seorang raja yang memiliki kekuatan peperangan, yang sangat dihormati, ataupun yang memiliki kemampuan perang yang luar biasa, dan bukan lahir dari keluarga Yusuf dan Maria yang mereka kenal adalah keluarga tukang kayu. Artinya mereka mengkonsep Tuhan itu menurut pola pikir mereka. Sehingga bagi mereka Allah itu adalah sesuai dengan harapan mereka. Ketika apa yang mereka harapkan tidak itu yang terjadi, mereka bersungut-sungut, mereka kecewa. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam doa, di dalam harapan kita juga, semua yang kita harapkan, semua yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tuhan memiliki cara lain untuk menunjukkan kuasanya kepada kita. Sehingga harapannya di pagi hari ini melalui firman Tuhan yang mengajak kita untuk merenungkan supaya kita jangan mengkonsep Tuhan itu seperti pikiran kita, tetapi mari kita menyerahkan kehidupan kita dengan keyakinan, dengan harapan kita memberikan kuasa sepenuhnya kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, di dalam keimanan kita tidak banyak bersungut-sungut, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, anak-anaknya. Selamat menjalani kehidupan kita di hari ini, selamat menikmati anugerah Tuhan, dan tetaplah hidup di dalam anugerah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang tertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajari kami bahwa kami harus selalu berharap kepada Tuhan, dan kami tidak boleh bersungut-sungut walaupun ada harapan kami yang tidak seperti kami pikirkan, tidak yang seperti kami harapkan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengkonsep, Tuhan sudah mengatur yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang mengajari kami di pagi hari ini. Ya Allah Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di wilayah GBKP Runggun Cilengsi. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cilengsi. Tuhan memberkati program pelayanan gereja secara Runggun,
sektor dan kategori. Tuhan memberkati bagi seraian Tuhan, kemahan Tuhan. Pendeta kami, Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati keluarganya dan pelayanannya. Tuhan juga memberkati anak-anaknya. Begitu juga dengan pertua dan diaken, pertua diaken emeritus. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka. Dan Tuhan juga memberkati pekerjaan mereka. Sehingga damai sejahtera daripada Tuhan tetap ada di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat semua jemaat Tuhan, mungkin pada saat ini ada yang bergumul di dalam kehidupannya, baik secara ekonomi, pendidikan, sakit penyakit, hubungan di dalam tengah-tengah rumah tangga. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, sehingga di dalam setiap persoalan-persoalan kehidupan ada solusi yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Dan tetap ajari kami untuk selalu berharap kepada Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati setiap program-program yang sedang disusun. Mungkin ada kegiatan-kegiatan besar yang akan berlangsung di wilayah pelayanan GBKP Runggun Cilengsi. Tuhan memberkati segalanya. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan kehidupan kami serahkan jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cilengsi bersama dengan seraian Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan ke tangan-Mu yang berkuasa. Dan kami akan sempurnakan doa kami ini. Seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menikmati kehidupan, selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari GBKP Runggun, Banjarmasin.